Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia terus berupaya aktif untuk meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang meningkat akhir-akhir ini. Dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong deeskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat. Sebagai respon, Menlu Retno telah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia, termasuk Menteri Luar Negeri dari Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Persatuan Emirat Arab, Uni Eropa, Jerman, Belanda, serta Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam 2 hari terakhir, Menlu telah berkomunikasi melalui telepon dan bertukar pesan untuk menegaskan pentingnya menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik. Menlu juga menjelaskan upaya diplomatik yang telah dilakukan di forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, meski belum menghasilkan kemajuan berarti. Lebih lanjut, Menlu menyebut bahwa saat ini semua pihak sudah mulai menghitung dampak jika terjadi eskalasi. Selain itu, Menlu menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi warga negara Indonesia di kawasan konflik. Pemerintah telah menyampaikan imbauan perjalanan, menyiapkan saluran telepon darurat, termasuk menyampaikan arahan langsung kepada WNI di Iran dan Israel mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika situasi memburuk. Kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI teman-teman. Jadi kita terus dari Day One kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa kedutaan besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April untuk memberikan briefing kepada mereka hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat. Jadi intinya itu teman-teman, sekali lagi kita pantau dari dekat, kita waspada, dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga menahan diri, self-restraint, dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi. Dewan Keamanan PBB kemarin tidak menghasilkan sesuatu. Jadi kita akan lihat perkembangannya, komunikasi diplomatik seperti yang tadi saya sampaikan terus dilakukan. Pesan Bapak Presiden tadi 2, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi.
karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak, teman-teman, sudah mulai menghitung jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara, baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya, sebagaimana yang kita lakukan pagi ini. Dan Pak rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Dari sisi ekonomi, Pak Menko Ekonomi sudah menyampaikan, tadi Pak Menko Marves sudah menyampaikan, Bu Menkeu juga menyampaikan, karena Bu Menkeu sedang ada di Washington untuk rapat World Bank. Ya, jadi itu yang kita lakukan tadi. Oke. Pesan dari Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Menlu adalah untuk terus melanjutkan upaya diplomasi untuk mencegah terjadinya eskalasi, yang mana bisa memiliki dampak serius bagi stabilitas regional dan global, termasuk pada ekonomi dunia. Tim Eljon Media melaporkan.